Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah jaringan bisnis untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Untuk judul yang akan saya angkat yaitu analisis strategi pengembangan jaringan bisnis pada Rempeyek Inafood dengan dosen pengampu yaitu Ibu Resya Dewi Marcelina SEMM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melia Sonia dari C1 Manajemen dengan NPM 10119138 dari Universitas Teknologi Digital. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pemaparan. Yang pertama itu ada nama dan jenis usaha, kemudian yang kedua ada modal awal dan target pendapatan, yang ketiga ada struktur organisasi, yang keempat itu ada jaringan bisnis, yang kelima ada teknik pemasaran, dan keenam yaitu strategi pemasaran. Subpokok pembahasan yang pertama yaitu nama dan jenis usaha. Nama dan jenis usaha dari usaha ini yaitu Rempeyek Inafood. Usaha ini merupakan usaha lanjutan yang akan dikembangkan kembali menjadi usaha yang lebih maju. Inafood sendiri diambil dari nama salah satu anggota keluarga. Usaha ini jenisnya yaitu makanan ringan atau bisa juga disebut dengan kuliner. Banyak varian rasa yang disediakan. Usaha ini berdiri sejak tahun 2021 hingga saat ini. Yang lokasinya beralamat di Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran. Usaha ini beroperasional pada hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 8 sampai dengan 4 sore. Subpokok pembahasan yang kedua yaitu modal awal dan target pendapatan. Modal awal yang dikeluarkan oleh Rempeyek Inafood ini sebesar dengan 24.585.000 yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya sewa tempat, pembelian komputer, furniture, dan peralatan lainnya. Kemudian biaya rata-rata yang rutin dikeluarkan yaitu sebesar 18.320.000 terdiri dari biaya bahan baku produksi, sewa tempat, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Untuk harga satu picis Rempeyek Inafood ini berbeda-beda sesuai dengan banyaknya ataupun dengan varian rasa yang disediakan. Kemasan 250 gram itu seharga 18.000 sampai dengan 20.000 rupiah. Kemudian kemasan 500 gram seharga 35.000 sampai 38.000 rupiah. Dan kemasan 1000 gram itu seharga 70.000 hingga 74.000 rupiah. Sedangkan Rempeyek Inafood sendiri memiliki target penjualan perharinya sebanyak 30 picis dengan rata harga yang terjual kemasan 500 gram dengan harga Rp35.000. Target pendapatan Rempeyek Inafood dalam satu bulan yaitu Rp35.000 merupakan harga jual dikali 30 picis yaitu target penjualan sama dengan Rp1.050.000 dikali 30 hari sama dengan Rp31.500.000 per bulan. Sehingga dengan hasil target tersebut Rempeyek Inafood bisa memperoleh laba bersih sebesar Rp13.180.000 per bulannya. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi dari Rempeyek Inafood yang pertama ada owner yaitu Sopiah Kalsum, kemudian bagian keuangan yaitu Melia Sonia, kemudian bagian SDM adalah Astin Iko Anggita, ada kepala produksi yaitu Anissa, kemudian bagian pemasaran Sylvia Susilawati, ada kasir yaitu Mita, quality control adalah Rizky, penggorengan Abdul dan Dimas, packing Bella dan Fitri. Semua tim ini merupakan tim yang kuat karena mereka bertujuan untuk memajukan usaha ini agar lebih maju kembali sehingga tidak ada perbedaan di antara mereka. Pokok pembahasan yang keempat yaitu jaringan bisnis. Jaringan produksi dari Rempeyek Inafood yaitu pasar tradisional. Pasar tradisional ini bertujuan untuk pembelian bahan baku yang jumlahnya hanya sedikit sehingga Rempeyek Inafood ini bekerja sama dengan beberapa penjual di pasar sehingga dengan begitu bisa jadi langganan. Kemudian yang kedua ada pabrik tepung terigu dari PT Gunung Sagu.
Mengapa ini dijadikan jaringan produksi? Karena tepung terigu itu merupakan bahan utama dari pembuatan rempeyek inaput. Jaringan bisnis selanjutnya yaitu jaringan kerjasama. Rempeyek inaput ini bekerjasama dengan ekspedisi pengiriman untuk memudahkan pembelian secara online. Kemudian influencer ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dari rempeyek inaput ini. Reseller pun bertujuan untuk meningkatkan penjualan dari rempeyek inaput ini. Nah, jaringan bisnis selanjutnya yaitu jaringan pemasaran. Jaringan pemasaran dari rempeyek inaput ini terbagi menjadi dua, ada online dan offline. Online itu disediakan untuk orang yang tidak menggunakan online. Sedangkan online di jaringan pemasaran ini menggunakan Shopee, TikTok Shop, kemudian Lazada dan Tokopedia. Subpokok pembahasan yang kelima yaitu teknik pemasaran. Teknik pemasaran dari rempeyek inaput ini, yang pertama ada marketplace. Ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses pembelian baik secara online ataupun offline. Kemudian sosial media. Sosial media ini sangat berpengaruh besar untuk zaman saat ini dalam proses usaha. Kemudian reseller juga merupakan salah satu jaringan bisnis yang sangat berpengaruh besar untuk proses peningkatan dari rempeyek inaput ini. Dan yang paling efektif yaitu word of mouth, karena dirasa efektif karena rempeyek inaput ini selain harganya yang murah, kemudian rasanya yang banyak variannya, ini memudahkan orang untuk mau mencoba dari mulut ke mulut dengan promosi dari satu orang ataupun lebih. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu ada pabrik. Pabrik sendiri disediakan untuk orang yang ingin lebih memilih sesuai yang diinginkan. Subpokok pembahasan yang keenam yaitu strategi pemasaran. Ada beberapa strategi pemasaran dari rempeyek inaput. Yang pertama yaitu menjaga pelanggan lama, kemudian yang kedua mengetahui target pasar, yang ketiga meningkatkan kualitas produksi atau produk itu sendiri, kemudian yang keempat ada promosi yang dilakukan secara terus-menerus, kemudian membangun tim yang kuat, ada juga terus berinovasi untuk proses peningkatan atau daya saing yang semakin ketat, memaksimalkan penggunaan media sosial, melibatkan karyawan, serta lokasi yang strategis. Nah, di sini ada gambar atau salah satu contoh dari rempeyek inaput. Bisa kalian lihat di belakang layar ini, kemudian ada logo juga dari rempeyek inaput. Ini bisa kalian lihat bagaimana proses dari rempeyek inaput ini ingin berdiri semakin maju, dari logo, kemudian dari kemasan, ataupun untuk meningkatkan daya saing dari rempeyek atau sesama rempeyek. Nah, kemudian kesimpulan dari usaha ini merupakan usaha lanjutan yang akan dikembangkan lagi oleh salah satu dari anaknya, kemudian diperluas jaringan bisnisnya, dan usaha rempeyek inaput juga merupakan usaha di bidang kuliner sehingga banyak orang yang berjibaku di bidang kuliner sehingga daya saingnya sangat tinggi, sehingga rempeyek inaput ini akan terus berinovasi untuk memajukan atau meningkatkan kualitas dari penjualan rempeyek inaput. Alasan utama usaha rempeyek inaput ini salah satunya itu ingin mengembangkan makanan tradisional agar tidak terlupakan dengan makanan yang modern saat ini. Kemudian modal awal yang dikeluarkan dari rempeyek inaput ini sebesar 24.585.000. Sedangkan untuk menutupi modal awal, rempeyek inaput ini memiliki target penjualan perharinya sebanyak 30 pieces dengan target yang akan dicapai yaitu sebesar 13.180.000 per bulannya. Rempeyek inaput juga menjalin kerjasama bisnis
dengan beberapa pihak pendukung untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan laba yang terus menghasilkan profit yang lebih tinggi lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun kata-kata yang kurang baik ataupun kurang berkenan di hati kalian. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.